Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Narimanuddin dan Muslifah dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang hadis genetika manusia perspektif sains mata kuliah hadis sains. Dosen Bung Niroh STHI MHum. Di sini kami akan mempresentasikan hadis Bukhari nomor 4893 yang berbunyi Haddatsana Yahya bin Fazza'ah haddatsana Malikun an Ibnu Syihab bin Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wulida li gulamun aswad faqala hal laka min ibilin qala na'am qala ma alwanuha qala khumrun qala hal fiha min awraq qala na'am قال فأن ذلك قال لعله نزعه إرك قال فلعل ابنك هذا نزع, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khuza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Abbas dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki beberapa ekor unta?" Laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah." Beliau melanjutkan pertanyaan beliau lagi, "Lalu apa saja warna kulitnya?" Ia menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi, "Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu-abuan?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Kenapa bisa seperti itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin itu berasal karena faktor keturunan." Beliau bersabda, "Mungkin juga anakmu seperti itu karena faktor keturunan." Hadis di atas membahas tentang genetika manusia, yang jelasnya tentang warna kulit seorang anak dengan pemisalan seekor unta, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yahya bin Khuza'ah dari Ibnu Abbas dan dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah ketika ditelusuri dengan melakukan tahrij al-hadis bi al-lafaz dengan mempergunakan aplikasi Litwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadis. Kosakatanya naza'ahu irukun, ditemukan 6 riwayat dan 13 hadis. Yang pertama yaitu Kitab Bukhari 2 hadis dengan nomor 4983 dan 6341. Yang kedua, Kitab Muslim 2 hadis nomor 2756 dan 2757. Yang ketiga yaitu Kitab Abu Daud 1 hadis dengan nomor 1927. Yang keempat, Kitab Nasa'i 3 hadis, nomornya 3424, 3425 dan 3426. Yang kelima, Kitab Ibnu Majah 1 hadis, nomornya itu 1993. Yang keenam, Kitab Ahmad 4 hadis, nomornya yang pertama 6892, terus 6966, 7433 dan 8930. Nah, dari 6 rangkaian sanad di atas banyak sekali perbedaan perawi. Akan tetapi keseluruhannya berpangkal pada perawi Sa'id Ibnu Musayyab. Semua perawi mulai dari Sa'id Ibnu Musayyab hingga Rasulullah merupakan jalur yang sama, kecuali pada hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau memiliki rangkaian rawi yang berbeda, yaitu tidak melewati Sa'id Ibnu Majah. Adapun jalur sanad dari periwayatan Imam Bukhari yaitu
dari Abdurrahman bin Sakhar, terus ke Said bin Al-Musayyab bin Hajan bin Abi Wahab bin Amru, terus ke Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, terus ke Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, yang terakhir yaitu ke Yahya bin Qaza'ah. Kemudian biografi perawi. Nah, biografi perawi itu merupakan salah satu cara dari mentakhriz hadis, di mana dengan itu kita dapat menentukan kualitas sebuah hadis. Nah, pertama, riwayatnya itu dari segi umur, usia mereka, sehingga dengan itu kita melihat ketersambungan antara murid dan guru sampai ke Rasulullah SAW. Nah, setelah melihat biografi itu ternyata dapat disimpulkan bahwa status hadisnya berkualitas sahih karena ketersambungan sanad yang tidak pernah putus. Hal ini dapat dilihat dari selisih usia para perawi. Kemudian makna mufradat. Makna mufradat itu saya cuma menemukan irkun. Kata ini tersusun huruf ain, ra, dan qaf, mempunyai makna dasar, sesuatu yang timbul atau lahir dari sesuatu. Sementara penggunaan kata ini dalam hadis memberi makna asal-usul keturunan. Kemudian naza'a, kata yang susun dari huruf nun, za, dan ain yang mempunyai makna dasar, mencabut atau mencungkil sesuatu. Kata ini dapat dipahami menurut penggunaannya dalam hadis yang bermakna faktor-faktor keturunan. Kemudian fahmul hadis tentang genetika perspektif sains. Jadi di situ sebelum kita memahami fahmul hadis, pemahaman hadis perspektif sains, kita harus mengetahui dulu apa itu hadis. Nah, itu hadis adalah kata benda isim dari kata at-tahdits yang berarti pembicaraan, sedang mengatakan hadis secara terminologi menurut Mahmud Tahan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan sifat. Dalam hadis yang lain juga berpendapat bahwa hadis adalah segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan dan segala keadaannya. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Al-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau. Hadis marfu juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat. Hadis mauquf serta dari tabi'in, hadis maqtu'. Kemudian apa itu sains? Nah, secara singkatnya sains yaitu proses memperoleh informasi melalui metode empiris, informasi yang diperoleh melalui penyelidikan yang telah ditata secara logis dan sistematis, dan suatu kombinasi proses berpikir kritis yang menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid. Sains sebagai suatu proses merupakan rangkaian kegiatan ilmiah atau hasil-hasil observasi terhadap fenomena alam untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah atau yang lazim disebut produk sains. Kemudian genetika adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat, hereditas, dan variasi. Genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Itulah tadi pengertian hadis, sains, dan genetika. Kemudian kita membahas hadis dan sains tentang genetika manusia. Nah, hadisnya itu seperti tadi, yaitu yang artinya menceritakan kepada kami Yahya bin Quza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Abbas dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Beliau menjawab, "Apakah kamu memiliki unta?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian beliau bertanya, "Lalu apa saja warna kulitnya?" Beliau menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi, "Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu-abuan?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Kenapa bisa seperti itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin itu berasal karena faktor keturunan." Beliau bersabda,
mungkin juga anakmu seperti itu karena faktor keturunan. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa problematika genetika gen telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, yaitu menceritakan seorang laki yang datang menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan tentang anaknya yang berkulit hitam tidak sama seperti dirinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan keterangan dalam Fathul Bari bahwa pada waktu itu beliau melakukan investigasi atas berita laki-laki tersebut dan mereka menemukan bahwa salah satu nenek si anak yang baru lahir ternyata berkulit hitam. Berkenaan dengan hadis di atas, Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin berkata, hadis di atas menunjukkan faktor genetika itu mempunyai keturunan dan hal ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Faktor genetika itu memiliki pengaruh pada akhlak dan kondisi fisik keturunan. Selanjutnya di situ ada penjelasan tentang mana al-irkun yang mungkin teman-teman bisa baca di situ lebih jelasnya. Kemudian di sini analisis saintifik. Gen merupakan bahan transformasi keturunan atau bagian dari molekul DNA yang mengamandai pembaruan molekul-molekul proteinik sebagai unit terkecil bahan sifat menurun. Gen diperkenalkan pertama kali oleh W. Johansen pada tahun 1909. Setelah itu mungkin teman-teman juga bisa baca dan dapat kami simpulkan bahwasanya hadis yang dikaji dalam makalah ini mempunyai kualitas sahih berdasarkan penerapan kaidah-kaidah kesahihan hadis, terkhusus takhrij hadis yang dibahas di atas. Makalah ini meliputi hadis yang membahas tentang genetika manusia, terkhusus pada warna kulit seorang anak atau keturunan seperti yang dibacakan hadis tadi. Sementara kandungan hadis tidak boleh ditemukan pertentangan dengan Al-Quran maupun hadis sahih yang lainnya. Dari pengkajian ini pula ditemukan relevansi dengan ilmu genetika modern atau sains. Itu saja mungkin dari kami. Salah hilapnya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.